Pemodelan berorientasi objek merupakan sebuah teknik atau paradigma pemrograman dalam membuat suatu program berdasarkan suatu objek. Sini saya mencontohkan seperti halnya sepeda. Sepeda, mengapa? Sepeda terdiri atas beberapa objek seperti roda, rem, jok, dan lain-lain. Sepeda sebagai objek merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil, yang saling berhubungan. Begitu pula dengan sebuah program. Objek besar dapat dibentuk dengan menggabungkan beberapa objek dalam bahasa program. Objek-objek tersebut berkomunikasi dengan saling mengirim pesan kepada objek lain dan membentuk suatu objek. Objek merupakan benda sebagainya yang dijadikan sarana untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya. Kelas merupakan suatu wadah untuk menampung penggambaran suatu objek dan hal yang dapat dilakukan objek tersebut. Contohnya, kelas, mobil, buah-buahan, dan sebagainya. Kelas tersebut memiliki bentuk nyata dan mempunyai tingkah laku. Sebut metode. Satu kelas dapat diturunkan dari kelas yang lain dengan atribut dan kelas semula dapat diwariskan ke kelas yang baru. Metode merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh objek. Metode digunakan untuk memecah program menjadi bagian-bagian kecil, sehingga dapat digunakan secara berulang-ulang. Metode didefinisikan di dalam kelas dan dipanggil melalui objek. Karakteristik metodologi permodelan berorientasi objek. Permodelan berorientasi objek memiliki beberapa karakteristik, yaitu abstraksi, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Maaf bahasa saya, kalau kurang paham inilah tulisannya. Yang pertama adalah abstraksi. Pengertiannya sebagai berikut, kalian bisa baca. Oke, lanjut. Pembungkus atau encapsulation. Encapsulation dikenal sebagai pemberi hak akses untuk melakukan suatu proses, sehingga tidak semua kelas dapat diakses. Hak akses dalam metode ini ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang satu, public, private, protected. Ini sebagai contoh tabelnya. Pewarisan, inheritance. Kalian bisa baca pengertiannya sebagai berikut. Oke, lanjut. Polymorphism. Kalian bisa baca pengertiannya sebagai berikut. Lanjut. Program tidak terstruktur. Pengertiannya juga sebagai berikut. Lanjut. Program prosedural. Pengertiannya sebagai berikut. Lanjut. Pemrograman terstruktural dan pengertiannya sebagai berikut. Program berorientasi pada objek. Contohnya sebagai berikut, dan ini adalah tabelnya. Oke, masuk bab 2. Mengenal bahasa program Java. Java adalah salah satu program yang sangat populer karena dapat berjalan di berbagai platform seperti PC dan perangkat mobile. Namun Java juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah multi-platform. Yang kedua adalah dinamis, yang ketiga adalah library Java yang lengkap, yang keempat adalah object-oriented programming. Kekurangan Java adalah sebagai berikut. Mudah dilakukan dekompilasi. Yang kedua adalah penggunaan memori yang banyak. Java adalah bahasa pemrograman yang kompleks. Begini adalah tata cara membuat program Java sederhana. Ada 3 tahapan. Oke, lanjut. Ini adalah mempelajari penulisan class. Class merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menampung kumpulan objek benda yang akan mendeskripsikan data, sifat, karakteristik, dan fungsi yang dimiliki oleh objek tersebut. Maka kamu harus membuat class terlebih dahulu sebelum membuat objek. Beginilah kodenya. Ketiga adalah mempelajari penulisan objek. Objek merupakan suatu yang memiliki identitas, yaitu atribut yang behavior. Atribut merupakan status objek, sedang behavior merupakan tingkah laku objek. Begini adalah cara penulisan coding yang benar. Ini adalah contohnya. Lanjut adalah mempelajari penulisan metode.
Metode adalah kumpulan instruksi atau perintah yang digabungkan menjadi satu untuk menyelesaikan suatu operasi atau tugas. Contohnya adalah kode sistem out print sebagai perintah untuk menampilkan hasil output. Beginilah cara penulisan coding yang benar. Oke, lanjut bab 3. Mengenal Unified Modeling Language (UML). UML adalah sekumpulan alat yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek HTTP. UML merupakan permodelan yang menggunakan konsep persepsi objek. UML dibuat oleh Gregory Bosch, James Rumbox, dan Ivor Jacobson di bawah bendera Rational Software Corps. Bahasa permodelan UML lebih cocok untuk membuat perangkat lunak. Dalam bahasa pemrograman berorientasi objek, UML digunakan untuk menjelaskan, memberikan spesifikasi, merancang, membuat model, dan mendokumentasikan sebuah aspek dari suatu item. Berikut adalah beberapa fungsi UML. Oke, lanjut. Mengenal use case dan use case diagram. Use case diagram adalah gerbang apsikal dari beberapa atau semua aktor use case dan interaksi di antara yang memperkenalkan suatu sistem use case. Bisa memberi gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Bagaimana cara menggambarkan menggunakan use case diagram? Ini adalah gambarnya. Aktor dan sistem. Aktor untuk mempresentasikan seorang user yang sedang melakukan interaksi dengan sistem. Association, suatu interaksi yang menghubungkan antara user dengan sistem. Use case merupakan gambaran fungsionalitas dari suatu sistem. Analisis activity diagram. Ini adalah simbol-simbolnya. Activity diagram. Titik awal dimulai sebuah sistem. Seperti garis panjang aktivitas yang dilakukan oleh sistem diawali dengan kata kerja. Bila ketupat percabangan atau digunakan, ada berapa pilihan aktivitas. Tanda panah arah aliran proses pada program, dan ditambahkan satu lagi sebagai titik akhir. Untuk membuat activity diagram dengan benar, perhatikanlah beberapa langkah berikut. Ada 5 langkah. 1. Mulailah dengan membuat titik awal berupa start, kemudian membuat anak panah, membuat sebuah aktivitas, lalu lanjutkan dengan membuat anak panah untuk melanjutkan ke aktivitas. Apabila program atau kegiatan sudah berakhir, akhiri dengan metode berikut dengan lingkungan. Ini adalah contohnya. Oke, lanjut. Mengenal sequence diagram. Sequence diagram adalah salah satu diagram yang terdapat pada UML. Sequence diagram menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Sequence diagram menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dikerjakan. Masing-masing objek termasuk aktor mempunyai message atau pesan. Maksudnya sesuatu yang dikirim dan waktu pelaksanaannya. Contoh sebagai berikut. Contoh sequence diagram di samping tampak suatu aktivitas, yakni proses memasukkan kartu ATM pada mesin ATM. Pengguna sebagai aktor atau sebuah objek sedang melakukan aktivitas memasukkan kartu ATM pada mesin untuk melakukan penarikan uang. Terdapat message untuk memasukkan kartu, kemudian proses atau waktu yang dibutuhkan untuk memvalidasi kartu tersebut yang disebut aktivitas bar.